Salam, selamat ketemu di acara ibadah minggu kita. Sebagaimana biasa kita melalui online, kita nggak bisa langsung ketemu, tapi nggak mengurangi nilai kebenaran firman Tuhan yang kita percayai adalah firman adalah Allah, Allah adalah firman. Oleh karena itu, saya ajak kita semua jemaat untuk tetap antusias membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan tumbuh, imunitas kita akan tumbuh, bertambah, sebab iman itu membuat kita semakin lebih yakin penyertaan Tuhan menyertai kita. Saya ajak kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi kebenaran, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memberkati kami, kebenaran yang membuat kami tetap punya pengharapan. Walaupun doa kami belum terjawab, walaupun doa kami masih menanti waktu dan tiba untuk jawabannya segera kami terima. Oleh karena itu Tuhan, buat kami semua yang mendengarkan adalah orang-orang yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, meletakkan iman kami hanya kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kami, juru selamat kami, penolong kami. Kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bawakan tema hari ini adalah teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara, sering sekali pengharapan kita mengalami penurunan atau lemah karena doa kita belum terjawab, karena doa kita belum kelihatan, sehingga kita merasa kapan waktu doa ini dijawab oleh Tuhan. Dan tanpa kita sadari, iman kita juga menjadi lebih lemah, kurang bertekun berdoa, kurang bertekun baca Alkitab, sehingga malas beribadah. Tetapi saat ini saya memotivasi, mengajak semua kita untuk tetap memiliki satu pengharapan yang teguh dalam Tuhan, berpengharapan terus kepada Tuhan meskipun belum kelihatan jawaban doa kita. Oleh karena itu, saya menyampaikan 3 poin supaya kita tetap terus berharap kepada Tuhan walaupun belum dijawab doa kita. Karena Alkitab berkata Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, semua indah pada waktunya. Semua akan ada indah pada waktunya. Saya ajak untuk sama-sama kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan hati yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah pengharapan itu menyelamatkan kita. Jadi kalau kita punya pengharapan, itu artinya kita akan tetap menerima keselamatan yang dari Tuhan. Oleh karena itu, saya bacakan dalam Roma 8 ayat yang ke-24 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi ayat ini jelas berkata sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi yang iblis mau curi dalam diri seseorang adalah supaya tidak lagi berpengharapan, atau orang bisa dikatakan putus asa, tidak lagi punya iman. Yang mau dicuri adalah iman, pengharapan, kasih mau dicuri oleh iblis, damai kita dicuri oleh iblis. Tetapi saya tetap ajak kita menjaga dengan sungguh-sungguh bahwa kita punya pengharapan yang kuat hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, milikilah pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena dalam ayat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat ini jelas berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oleh karena itu, saya ajak kita semua supaya tetap meletakkan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, segala sesuatu dikatakan. Kalau kita meletakkannya dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kita meletakkan iman menjadi dasarnya. Dan tentunya iman itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Dasar kita batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Yesus adalah batu karang yang teguh. Kalau kita letakkan di atas batu karang yang teguh, berpengharapan tetap, apapun yang terjadi, percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya. Tuhan jawab. Tuhan punya waktu untuk segala sesuatu. Ada kalanya kita perlu diproses sekian lama. Ada kalanya kita harus mengalami suatu tantangan sekian waktu dan kita tidak langsung mendapat jawabannya. Ada sakit sekian lama, ada masa kesukaran keluarga, keuangan, kehidupan, atau wabah yang sedang terjadi ini. Kalau kita terus punya pengharapan kepada Tuhan, justru kita makin kuat dalam Tuhan. Saya ajak semua kita punya pengharapan di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Yang kedua adalah berharap walaupun belum melihat. Terus berharap walaupun belum melihat jawaban doa kita. Saudara, dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi belum kelihatan, tapi kita tetap percaya, tetap beriman, berpengharapan. Justru kita semakin tekun di masa-masa durasi waktu di mana kita harus menunggu jawaban doa kita. Saudara, ayat ini berkata perlu ketekunan. Makanya Tuhan izinkan sebenarnya masalah yang kita alami itu adalah untuk menjadi kita bertekun, bukan makin mundur, bukan makin jauh dari Tuhan. Masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi, dijalani. Bahkan masalah itu bisa dinikmati, dirayakan, disyukuri. Dengan demikian kita semakin bertekun dalam Tuhan. Oleh karena itu jemaat, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara, saya tahu masa-masa sekarang tidak mudah, mengalami tekanan, mengalami masalah dalam finansial, keluarga, suasana lockdown, mungkin jadi stres, cemas, depresi. Situasi-situasi ini bisa terjadi. Tapi percayalah, kalau kita terus bertekun dalam Tuhan, kita akan mendapat jawabannya. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Tuhan tahu sebenarnya kita bisa mengalami kelemahan. Jangan Bapak Ibu berpikir pendeta juga nggak bisa lemah. Pendeta kayak saya pun pernah mengalami yang namanya gelisah, cemas, takut, ya, merasa doa-doaku kok belum dijawab. Artinya tidak hanya jemaat saja, para hamba-hamba Tuhan, para nabi juga di Alkitab. Kalau kita lihat bagaimana Daud, bagaimana juga Nabi Elia, Yunus, pernah mereka mengalami yang namanya kecemasan, ketakutan, bahkan burn out, letih, lelah dalam hidup ini, seolah-olah mau menyerah. Bahkan para rasul, murid-murid Yesus, ketika gelombang badai datang, mereka juga mengalami ketakutan ketika melihat badai yang begitu besar, sehingga mereka berteriak, "Guru, tolonglah kami." Badai begitu besar, sehingga para murid-muridnya juga mengalami ketakutan. Tapi bukan hanya para murid saja, Yesus pun di Taman Getsemani ketika dia mau ditangkap mengalami yang namanya gelisah, cemas, takut, dan gentar. Dia berdoa, "Kalau bisa Bapa, rawuhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Bapak Ibu yang saya kasihi, rasa takut, cemas, gemetar, atau gentar sebenarnya itu manusiawi, dialami oleh setiap orang. Para mahasiswa, anak-anak SMA mengalami yang namanya fase-fase stres, depresi, mengalami yang namanya proses kehidupan yang secara manusiawi alami. Tuhan tahu bahwa kita bisa lemah. Makanya dia berkata,
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh Allah ada dalam diri kita, membantu kita ketika kita lemah. Ketika lemah, sadarilah ada Roh Kudus dalam dirimu, dalam diri saya, untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Firman Tuhan selalu setia. Kalaupun tidak terjadi jawaban kita seketika seperti yang kita harapkan, terus aja berharap, terus aja beriman. Apapun hasilnya, ada kalanya doa kita nggak dijawab Tuhan karena Tuhan punya rencana yang lain. Ada kalanya yang lain yang Tuhan izinkan terjadi karena Dia punya maksud yang lain. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan kita mencontoh teladan daripada Abraham, bagaimana dia menantikan jawaban doa 25 tahun, Yusuf 13 tahun, dalam proses yang cukup waktu yang begitu lama. Belum melihat jawaban, 25 tahun itu nggak gampang. Saya bacakan Roma 4 ayat 18-20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Kalau kita lihat janji Tuhan kepada Abraham di usia 75 tahun, dijawab di usia 100 tahun, 25 tahun menanti, itu tidak gampang. Saya sendiri mengalami proses pemulihan kesehatan yang tidak waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai saat ini pun prosesnya sedang terjadi dalam proses pemulihan yang semakin baik. Tapi satu hal yang saya pegang, saya meletakkan iman, pengharapan saya yang teguh kepada Tuhan, yang adalah sumber kekuatan, kemenangan kita. Dan apapun jawaban doa-doa kita, percayalah Tuhan baik. Tuhan selalu baik kepada kita. Kita teladani Abraham, bagaimana dia melihat Sarah yang rahimnya tertutup, bagaimana melihat usianya sudah 100 tahun, sepertinya impossible. Tetapi karena dia terus berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya, lahirlah dari keturunannya Ishak, dan lahirlah juru selamat dari keturunannya. Dan kita adalah keturunan Abraham karena kita memiliki Yesus dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak, mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, udah 6 bulan doa aku gak dijawab, 6 tahun, mau seberapa lama pun doa kita belum dijawab Tuhan. Pesan saya dan firman Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, tidak pernah stop, never stop. Tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu baik. Dia mengajari sesuatu, maksud Tuhan ada di balik setiap peristiwa yang kita alami. Yang ketiga adalah, semua yang terjadi kita alami selalu mendatangkan kebaikan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya akan membacakan Roma 8 ayat 28. Pada kitab Roma 8 ayat yang ke-28, jelas dikatakan dalam firman-Nya bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di balik setiap masalah kita sebenarnya ada kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya bukan harus kita dapat harta, atau kita harus sehat langsung, atau wabah ini cepat berlalu. Tidak. Sebenarnya kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah membawa kita semakin serupa, segambar dengan Allah. Artinya lewat penyakit yang kita alami, lewat wabah atau lewat suasana yang sekarang sedang terjadi, atau keuangan, persoalan rumah tangga, segala sesuatu, kalau kita respon dengan firman Tuhan, akan menggiring kita kepada gambar dan rupa Allah. Tidak mudah, tetapi kalau ada Roh Kudus menolong kita, maka kita akan mampu melewati masa-masa yang sukar. Bapak Ibu, teruslah berharap kepada Tuhan. Bagaimanapun beratnya, kesukarnya, keadaan rumah tanggamu, keadaan kesehatan kita, keadaan masalah keuangan, pekerjaan, jangan fokus kepada masalah, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Saya kadang terbawa arus untuk melihat masalah, tapi saya cepat beralih untuk memandang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sehingga kita bisa bersyukur, bisa menari lewat segala penderitaan-penderitaan kita. Tatapanku diubah menjadi tari-tarian. Oleh karena itu,
teruslah berharap kepada Tuhan. Saya sadari bagi sebagian besar tidak mudah ini, situasi ini. Tetapi kalau kita terus punya suatu pengharapan yang dalam Tuhan, kita akan kuat, kita bertekun, dan kita menyelesaikan pertandingan iman. Hidup ini adalah pertandingan iman. Oleh karena itu, jaga iman lewat pembacaan firman Tuhan, perbanyak doa, baca firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menerima pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, meletakkan hidup kami didasari oleh iman. Pengharapan kami kepada Tuhan saja. Dalam segala sesuatu kami percaya semua indah pada waktunya. Tidak jawaban kami, tapi jawaban Tuhan. Ada kalanya doa kami tidak harus dijawab, ada kalanya doa kami ditunda, tapi kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, semua umat-Mu yang mendengarkan, semua jemaat dimanapun berada, biarlah mereka tetap berpengharapan meskipun doa mereka belum dijawab atau keadaan terbalik dari pengharapan, tapi pengharapan kami tidak putus. Pengharapan kami tetap terus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kami semua. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami, kelemahan kami. Kalau pernah kami lemah dalam pengharapan, dalam iman, ampuni kami. Kami mau bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang yang beriman terus dan percaya sampai akhir hidup kami, sampai kami menyelesaikan pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan iman, dan kami mau menjadi finish strong, menyelesaikan pertandingan dengan baik, dengan beriman, karena percaya bahwa orang yang beriman akan mendapat hidup kekal selama-lamanya. Dan kami juga beroleh berkemenangan, sukacita di tengah-tengah penderitaan, bersyukur di tengah-tengah masalah. Terima kasih Bapa, kami berdoa, berkat Tuhan memberkati kami semuanya. Terimalah berkat Tuhan, berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.